Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elprana. Beberapa saat yang lalu ada sebuah game smartphone yang baru saja rilis nih. Namanya adalah Ice Cream edisi keempat. Game ini merupakan permainan arcade horror yang dikembangkan oleh studio game asal Spanyol bernama Kiplerians. Secara garis besar, game Ice Cream bercerita mengenai seorang pria penjual es krim yang suka membekukan anak-anak kecil untuk diculik dan dibawa pulang dengan alasan yang misterius. Saat itu, tokoh utama dari permainan ini, Daniel, melihat ada truk es krim berdiri tepat di depan rumahnya. Secara kebetulan, teman sekaligus tetangganya, Charlie, keluar untuk membeli es krim ke penjual tersebut. Tiba-tiba pria misterius itu keluar dan membekukan Charlie lalu dibawa masuk ke dalam truk es krim. Daniel yang melihat hal itu langsung tersentak kaget. Dia pun berusaha untuk menyelamatkan temannya. Seluruh alur permainan dalam game Ice Cream akan berfokus pada tokoh utama dalam memecahkan setiap misteri, mencari cara untuk membebaskan Sandra, dan kabur dari kejaran pria misterius penjual es krim ini. Setelah aku cari tahu informasinya mengenai cerita game itu, ternyata pria misterius ini bernama Rod. Dulunya, dia adalah anak dari penjual es krim terkenal di kotanya. Karena perawakan Rod ini sangat gendut, sering banget dia diejek oleh teman-teman sekelasnya. Hal ini membuatnya trauma dan menjadi pribadi yang suka menyendiri. Suatu hari, saat sedang berjalan bersama ayahnya pada musim dingin, secara mendadak terjadi sebuah kecelakaan. Mereka berdua terpeleset jatuh ke dalam lubang es yang mereka pijak. Kru penyelamat pun langsung dikerahkan untuk menyelamatkan mereka berdua. Namun naas, ayah Rod tidak dapat diselamatkan. Hal ini membuat Rod makin menderita. Ayahnya meninggal karena kecelakaan, ibunya sudah tiada sejak dia dilahirkan. Ditambah lagi, dia sering dibully. Akhirnya, Rod hidup di sebuah panti asuhan hingga dia dewasa dan siap untuk bekerja sendiri. Selama hidupnya, Rod menghabiskan waktu untuk mengumpulkan uang agar cita-citanya menjadi pengusaha es krim tercapai. Dia juga mempelajari resep rahasia es krim milik ayahnya agar memiliki cita rasa yang sangat lezat. Singkat cerita, dia pun berhasil meracik es krim yang dapat membuat anak-anak menjadi gendut apabila memakannya. Hal ini disengaja olehnya untuk membalas dendam terhadap trauma masa lalunya saat masih dibully. Dan katanya sih, apabila mereka memakan es krim ajaib ini untuk yang kedua kalinya, anak-anak tersebut akan keracunan dan mati mengenaskan. Wah, jahat banget ya penjual es krim ini. Entah bagaimana dia mendapatkan kekuatan itu, terutama nafas es yang dapat membekukan dan juga bahan-bahan rahasia dalam pembuatan es krim ajaib. Yang jelas, tindakan Rod si penjual es krim benar-benar sangat tidak dapat dibenarkan karena berpotensi dapat membunuh anak-anak tak berdosa. Dari cerita tersebut, aku jadi penasaran nih, karena truk penjual es krim sangat populer di luar negeri. Banyak sekali kejadian-kejadian mengerikan yang terjadi karena adanya truk es krim ini. Mulai dari penculikan hingga pembunuhan. Mungkin karena anak-anak banyak yang suka es krim kali ya. Ditambah lagi dekorasi truk es krim yang selalu terlihat lucu dan menarik bagi mereka. Jadinya mereka terkecoh deh. Tanpa sadar sudah mendekat ke pembunuh atau penculik berbahaya. Nah, di video kali ini Elprana akan membahas mengenai 3 kisah nyata yang memiliki tema mirip dengan game horror Ice Cream, yakni penculikan dan percobaan pembunuhan dengan truk es krim sebagai kamuflasenya. Aku ingatkan terlebih dahulu ya, kalau apa yang aku jelaskan di sini murni berdasarkan dari berita-berita yang beredar di internet. Aku tetap serahkan semuanya ke kamu, boleh percaya, boleh juga tidak.
Yang pertama, sebuah kasus yang cukup menggemparkan Carolina Utara, negara bagian Amerika Serikat pada tahun 2017 silam. Saat itu, ada seorang anak laki-laki yang membeli sebuah es krim di taman dekat pemukiman. Karena memang anak tersebut suka banget makan es krim, hampir setiap hari dia mampir ke truk es krim itu untuk mencoba rasa baru. Si pemilik bernama Rahman menawarkan sebuah es krim gratis apabila dia mau diajak bermain di dalam truk. Tentu saja anak itu dengan polosnya mengiyakan tawaran si penjual. Tapi ternyata saat sudah ada di dalam, dia mengunci pintu belakang truk es krim lalu dengan sengaja meraba-raba organ vital di tubuh anak laki-laki tersebut. Astaga, serem banget. Orang tua bocah ini langsung naik pitam setelah mendengar cerita dari anak laki-lakinya. Bayangin aja deh, bocah berumur 9 tahun mendapatkan perlakuan tidak senonoh dari orang tak dikenal. Wah, bahaya banget ya. Yang kedua, ada kasus pelecehan truk es krim terhadap gadis berusia 12 tahun. Sebut saja namanya Ronald. Dia adalah pria berusia 27 tahun yang ditangkap atas tuduhan pelecehan terhadap anak di bawah umur yang dia lakukan di dalam truk es krim. Saat itu, dia bekerja sebagai penjual es krim keliling bersama gadis kecil berusia 12 tahun. Saat pertama kali berkenalan, mereka berdua sering bercanda satu sama lain hingga pembicaraan mereka mengarah ke hal-hal yang tidak senonoh. Karena terus berlanjut, entah kenapa gadis ini diajak melakukan hubungan tidak baik di dalam truk es krim tanpa sepengetahuan orang-orang. Gila, serem banget. Karena sudah tidak tahan, gadis ini melapor ke orang tuanya. Dan tentu saja mereka sekeluarga mempidanakan Ronald atas tindakan yang dia perbuat. Dari sini, aku jadi curiga bagaimana bisa ya seorang gadis berusia 12 tahun diperbolehkan bekerja menjual es krim. Kan bahaya banget apabila didekati oleh orang-orang jahat seperti Ronald. Yang ketiga, kasus pembunuhan mengenaskan yang dilakukan oleh Robert Edward Stanbury pada tahun 1982 silam di Amerika Serikat. Dia adalah pria berusia 36 tahun yang tega melecehkan seorang anak kecil bernama Robin Jackson dengan iming-iming sebuah es krim gratis untuknya. Setelah dilecehkan, Robin juga dibunuh dong dengan cara dipukul kepalanya lalu mayatnya disimpan dalam freezer es krim di truk tersebut. Waduh, sadis banget. Ini sih beneran mirip dengan kisah horor dalam game ice cream. Anak-anak kecil diiming-imingi es krim enak. Lalu saat mereka mendekat, mereka ditangkap dan juga dilukai. Buat kamu yang suka makan ice cream, please banget jangan sampai menerima pemberian dari orang yang tak dikenal ya. Karena sangat berbahaya. Ya, inilah beberapa kasus mengerikan yang cukup identik dengan kisah seram game ice cream. Gimana nih menurut kamu? Apakah kamu berani mendekati sebuah truk es krim setelah mengetahui kasus-kasus tersebut? Apa yang akan kamu lakukan apabila mengalami hal serupa seperti di game ice cream? Coba komen di bawah ya, aku ingin tahu pendapat kamu. Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topik untuk dibahas di video selanjutnya, jangan sungkan ya buat kirim ke email aks.elbrana@gmail.com. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa.